Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pembahasan soal OSN Provinsi Ekonomi tahun 2019. Khususnya pada kali ini kita akan membahas soal IC-nya. Langsung saja nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan keseimbangan produsen. Lengkapilah uraian Anda dengan kurva dan berikan penjelasan ringkas atas kurva tersebut. Ya, keseimbangan produsen itu terjadi pada kondisi di mana produsen memiliki batas maksimal dengan segala keterbatasan yang ada untuk menghasilkan suatu output. Jadi di sini ada kemampuan produsen untuk mengeluarkan biaya, tetapi ada keterbatasan karena gak ada garis anggarannya untuk membuat suatu barang, untuk menghasilkan suatu output. Nah, di sini dikenal dengan adanya ada kurva iso cost dan kurva iso kuan. Nah, keseimbangan produsen itu terjadi manakala terjadi persinggungan kurva antara iso cost dan iso kuan. Ya, langsung kita lihat kurvanya. Di sini ada dua variabel, variabel modal dan variabel tenaga kerja. Yang mana kurva iso cost? Yang kurva iso cost itu yang dari kiri atas ke kanan bawah ini. Ya, ini kurva iso cost atau garis yang menunjukkan kombinasi tenaga kerja dan modal. Ini kombinasi tenaga kerja dan modal. Ya, di sini kombinasi yang paling menguntungkan di sini. Kenapa? Karena di sini terjadi keseimbangan antara modal dengan tenaga kerja. Kemudian kurva iso kuan menggambarkan gabungan tenaga kerja dan modal dengan tingkat produksi tertentu. Nah, ini iso kuan, ini cirinya melengkung pertama dari kiri atas, kemudian di sini terjadi persinggungan. Nah, ini adalah kurva keseimbangan produsen, yaitu titik singgung antara iso cost dan iso kuan. Ini titik E-nya. Kemudian yang kedua, yang nomor 1 yang B, bila anggaran perusahaan meningkat, apa dampaknya terhadap keseimbangan produsen? Juga disertai kurva. Anggarannya meningkat. Bila anggarannya meningkat, berarti ada penambahan anggaran atau penambahan biaya. Bila anggaran meningkat, iso cost akan bergeser ke sejajar ke kanan, ya, karena E-nya akan bergeser ke kanan ini, menjadi dari E1 menjadi E2. Kenapa? Karena anggarannya meningkat, sehingga anggaran untuk modal dan untuk tenaga kerjanya lebih banyak, sehingga nanti diharapkan output yang dihasilkan juga akan menjadi lebih banyak. Jadi bergeser ke kanan, ya, bergeser ke kanan. Sehingga anggaran meningkat itu akan menyebabkan modal menjadi lebih banyak, tenaga kerja lebih banyak, sehingga diharapkan nanti outputnya juga akan menjadi lebih banyak. Nah, ini. Lanjut ke nomor 2. Ada sebuah perusahaan furniture memproduksi kursi. Saat ini dengan menggunakan 12 orang tenaga kerja yang dihasilkan 120 unit kursi. Jadi 120 unit kursi dihasilkan oleh 12 orang. Berarti rata-rata produksi 120 dibagi 12. Berarti rata-rata produksinya 10. Setiap orang rata-rata menghasilkan 10. Selang 2 bulan, perusahaan memperoleh order untuk membuat 150 kursi. Jadi tambahan permintaan, ya, untuk membuat kursi menjadi 150. Yang pertama, yang A, berapa tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memenuhi order tersebut menggunakan nilai rata-rata. Karena tadinya setiap tenaga kerja bisa menghasilkan 10, ketika mau memproduksi kursi lebih banyak yaitu 150, maka tinggal total produksi 150 dibagi rata-rata produksi setiap tenaga kerja 10. Berarti tenaga kerja yang dibutuhkan adalah sebanyak 15. Ya, berapa tenaga kerja yang dibutuhkan adalah sebanyak 15.
Kemudian yang 2B, jika suatu tenaga kerja terakhir yang mampu menghasilkan kursi itu 4 unit kursi, berapa produk marginal pada produksi yang ke 150 unit? Ya. Marginal produk atau produk marginal, ya, tambahan, itu diperoleh dari delta TP, ya, total perubahan, delta itu perubahan atau selisih bisa, total produksi, ya, dibagi perubahan tenaga kerja di sini. Nah, tadi dikatakan di sini jumlah menghasilkan jika suatu tenaga kerja yang terakhir itu membuat 4 kursi, berarti itu kan perubahan dari total produksinya adalah 4. Ya, 4. Sedangkan delta L-nya tenaga kerjanya itu kan selisihnya setiap tenaga kerja kan 1. Dari 14, dari tenaga kerja ke 14 ke 15-nya terakhirnya itu kan 1 selisihnya. Sehingga di sini marginal produknya adalah sebanyak 4. Kemudian yang C, berapa koefisien elastisitas produksi tenaga kerja pada jumlah produksi 150 unit tersebut? Ya. Elastisitas produksi diperoleh dari marginal produk dibagi dengan average produk, rata-rata. Average itu rata-rata produksi, average produk. Di sini tadi, ya, pada jumlah produksi 150, berarti kan marginal produknya tadi kan 4. Ya. 4. Kemudian average produknya adalah 10. Sehingga di sini koefisien elastisitasnya adalah 0,4. Ya, koefisien elastisitasnya adalah 4, diperoleh dari marginal produk ini 4, dibagi dengan average produk. Average produk tadi mana ini? Dari total produksi dibagi dengan jumlah yang dihasilkan rata-rata ini. Nah, kalau 0,4 berarti termasuk inelastis. Nomor 3. Ulaslah keadaan perkembangan ekonomi di negara tersebut sepanjang 2005 sampai 2017. Ditinjau berdasarkan 2 aspek atau isu utama dalam wacana pembangunan ekonomi. Ya, isu utama dalam pembangunan ekonomi di sini adalah tingkat kesejahteraan dan pemerataan. Ya, tingkat kesejahteraan itu dihitung dengan memperhitungkan pendapatan per kapita. Ya, pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita itu diperoleh dari pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk setiap tahunnya. Pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Sedangkan pertumbuhan ekonomi diperoleh dari pertumbuhan ekonomi tahun yang dicari atau tahun tertentu dikurangi dengan pendapatan nasional atau tahun sebelumnya dibagi dengan pendapatan nasional tahun sebelumnya. Ya, saya ulangi, pendapatan nasional suatu negara tahun tertentu min pendapatan nasional tahun sebelumnya dibagi pendapatan nasional tahun sebelumnya kali 100%. Kemudian pemerataan pembangunan ekonomi itu diukur dengan indeks Gini atau rasio Gini rasio. Ya. Kita hitung di sini pendapatan per kapita. Ini tadi diperoleh dari pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Untuk 2005 hasilnya 375, 380, 400 dan 420. Berarti ini pendapatan per kapitanya mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi yang bisa dihitung adalah sejak dari mulai 2010 karena ini menggunakan tahun dasar ini, tahun sebelumnya ini. Ini 1,28, kemudian ini 2,05, 3,69. Ya, kita lihat pendapatan per kapita ini mengalami peningkatan. Ya,
Berarti tingkat kesejahteraan meningkat dilihat dari kenaikan pendapatan per kapita. Jadi kesejahteraannya meningkat karena pendapatan per kapitanya meningkat ini. Dari 375, 380, 400, 420. Pertumbuhan ekonominya ini juga meningkat dari 1,28, 2,05, 3,69. Indeks Gininya, nah, berarti perekonomian semakin maju. Cuman ini indeks Gininya ini semakin melebar. Jadi ketika mendekati 0,5 berarti itu terjadi kesenjangan. Walaupun ini angkanya naik, justru ini terjadi kesenjangan pendapatan masyarakat. Artinya jarak antara si kaya dan miskin itu semakin lebar. Kemudian nomor 4, Andi ini ingin membantu keluarganya, di mana Ibu Andi punya usaha kue, cuman di masyarakatnya banyak yang punya usaha sama. Kemudian ada mahasiswa yang datang, kemudian Andi sebagai anak yang pandai itu menggali atau mencari ilmu atau ya istilahnya belajar dari mahasiswa. Jika Andi ingin mengembangkan usaha ibunya itu supaya tambah maju, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah dengan menggunakan ini marketing mix. Ya, marketing mix itu 4P. Ya, 4P. Di mana yang pertama adalah produknya harus enak, bersih, sehat, menarik. Kemudian price, harganya bersaing. Kemudian place, tempat, tapi di sini diartikan itu konsumen mudah mengakses. Kalau sekarang ya dengan penjualan online sehingga konsumen mudah mengakses dimanapun. Kemudian promotion, pemasaran dengan promosi, misalkan dengan menggunakan media sosial supaya lebih murah, bisa menjangkau banyak masyarakat. Yang terakhir, nomor 5, ini ada data neraca saldo setelah disesuaikan, ya, disuruh membuat jurnal penutup. Jurnal penutup itu tidak semua akun ditutup, yang ditutup ada 4, yaitu pendapatan, ya, pendapatan yang caranya tinggal dibalik. Pendapatan yang tadinya berada di sebelah kredit, dirubah jadi sebelah debit, dimasukkan ke dalam ikhtisar laba rugi kreditnya. Jadi kreditnya diganti ikhtisar laba rugi, pendapatan yang tadinya kredit dirubah ke debit. Kemudian beban-beban. Ini beban-beban ini tadinya semuanya sebelah debit, kemudian diganti menjadi sebelah kredit. Semuanya dijumlah, kemudian dia masukkan ke dalam ikhtisar laba rugi. Jadi tinggal dibalik, tadinya beban ini sebelah debit dirubah jadi kredit, kemudian dimasukkan ke ikhtisar laba rugi jumlahnya. Kemudian kita lihat selisihnya di sini. Di sini pendapatan lebih banyak daripada beban, berarti terjadi laba. Kalau terjadi laba, maka menambah modal, sehingga jurnal penutupnya modalnya bertambah sebelah kredit, kemudian ikhtisar laba ruginya sebelah debit. Kemudian ada prive. Nah, prive kalau kita lihat di sini, prive kan sebelah debit. Kita rubah jadi sebelah kredit. Kemudian dimasukkan ke dalam modal sebelah debit. Kenapa ke dalam modal? Karena ini mengurangi modal. Prive mengurangi modal, sehingga modal berkurang sebelah debit. Kemudian neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan. Yang sudah ditutup, akun-akun yang sudah ditutup ini menjadi hilang. Artinya pendapatan sudah tidak ada lagi di sini, beban sudah tidak ada lagi di sini, prive sudah tidak ada lagi di sini. Sehingga di sini yang ada adalah akun-akun harta. Ini akun-akun harta. Tetap. Kemudian akun utang dan akun modal atau istilahnya akun real. Akun real itu terdiri dari harta, utang, dan modal. Itu tidak ditutup sehingga tetap ada dalam